Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Kembali lagi bersama Pak Indra dalam pembelajaran hari ini, hari Senin tanggal 29 November. Alhamdulillah sekarang kita udah akhir bulan ya. Dan pekan ini merupakan pekan terakhir sebelum kita menuju PAS ya, atau penilaian akhir semester. Maka daripada itu Pak Indra coba untuk menyampaikan seluruh materi pada semester ini ya. Ya, pada hari ini akan menyampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga IPS ya. Nah, jadi ini hanya sedikit pendalaman saja. Oke, sebelum belajar, silakan kalian untuk mempersiapkannya terlebih dahulu, apakah itu posisinya dan juga catatan dan sebagainya. Jadi, kalau misalnya mencatat itu jangan disuruh ya. Jadi misalnya yang memang dirasa penting silahkan kalian langsung catat. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini ya di muatan bahasa Indonesia itu adalah tentang mengidentifikasi jenis teks formulir ya. Nah, kemarin kita sudah mencoba belajar untuk membuat formulir secara online. Namun kita semua juga tetap ya, mungkin di kemudian hari akan menemukan beberapa formulir yang dicetak gitu ya, meskipun sekarang sudah zamannya serba online, tapi tetap bakal ada hal-hal yang akan memaksa kita untuk mengisi formulir secara offline atau ditulis tangan ya. Nah, formulir itu digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Nah, formulir itu adalah lembaran kertas atau kartu yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Nah, seperti misalnya di sini ya, mari kita sama-sama perhatikan contoh salah satu formulir ini ya. Nah, formulir ini adalah International Parcel Post atau paket pos internasional. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengirim barang gitu ya, terkait dengan ekspor impor kemarin mungkin ya, kemudian ingin menggunakan jasa pos, nah ini adalah salah satu formulirnya. Di sini ada form pengirim atau sender. Berarti kita bisa mengisi dengan nama kita ya sebagai pengirim, atau misalnya nama orang tua kalian sebagai pengirim. Karena misalnya bisnis orang tua gitu ya, atau misalnya kalian nanti udah punya bisnis. Amin. Nah, kemudian selanjutnya ada penerima ya. Nah, di sini berarti penerimanya siapa nih? Orang yang akan kita kirim. Seperti kemudian nilai asuransi dan jumlah tebusan. Kemudian daftar isi kiriman. Nah, misalnya apa di sini? Paket singkong keju misalnya. Negara asal barang misalnya berarti Indonesia. Kemudian di sini tinggal berarti ada yang di checklist, ada yang ditulis tangan gitu ya. Dari formulir ini kita bisa mendapatkan informasi gitu ya. Nah, ini di checklist. Kemudian adalah apa lagi nih? Ada tarif misalnya berapa, berat bersihnya berapa. Mungkin itu pihak posnya ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Mungkin nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan kita atau yang dekat dengan kita. Nanti akan kita pelajari bersama. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran berikutnya, yaitu mengisi formulir pengiriman barang. Jadi, mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Jadi kalau misalnya kita ingin mengirim paket gitu ya, kalau sekarang mah akan serba online ya, jadi ngirim paket. Kita juga harus mengisi formulir dengan data yang benar. Misalnya kalian membantu orang tua atau misalnya kalian sendiri justru yang belanja online. Yang belanja online misalnya di salah satu e-commerce,
maka kalian juga harus mengisi alamat dengan benar ya. Karena kalau misalnya tidak diisi dengan benar akan nyasar ke rumah orang lain ya. Seperti nama lengkap, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan alamat termasuk nomor rumah dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini ya salah satu contoh formulir yang telah diisi. Nah, nanti mungkin kita akan mencoba untuk belajar mengisi formulir yang belum diisi ya. Di sini ada nama pengirim, alamat pengirim, nomor telepon, kemudian data penerima juga sama, ada nama penerima, alamat penerima, kemudian nomor telepon. Kemudian data barang yang dikirimnya apa, pakaian, di sini contohnya. Berat barangnya berapa, kemudian jenis pengirimnya ekspres atau reguler. Kemudian biaya pengiriman berapa. Catatan kurir dapat menghubungi nomor telepon yang tertera jika penerima tidak ada di rumah. Gitu ya. Yang ini sini adalah tanda tangan petugas. Dari petugas siapa ini? Siap cepat ya. Jadi nama pengirimnya itu atau nama ekspedisinya itu adalah siap cepat. Seperti itu. Nah, di sini Firmansyah dan kemudian tanda tangan pengirim ada Ajeng. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini berikutnya adalah mengisi formulir lembar jawaban komputer. Ya, atau lembar jawaban komputer itu apa sih? Yaitu yang digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. Nah, mungkin ini adalah salah satu bekal kalian ketika nanti kalian telah selesai atau telah lulus di SD Suryalaya ini dan dilanjutkan misalnya ke SMP, ke MTS, atau misalnya ke pesantren. Nah, ketika kalian menemukan sebuah ujian gitu ya, di mana ujian itu mengukur bagaimana kemampuan kalian apakah layak diterima atau tidak. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih mengisi lembar jawaban komputer atau LJK itu dengan benar ya. Nah, LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Menggunakan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Jadi, meskipun sekarang ditulis dengan tangan, tapi nanti hasil jawabannya itu akan diperiksa oleh komputer. Maka ada tata cara atau kiat-kiat dalam mengisi lembar LJK. Nah, ini nih contohnya ya. Di sini adalah salah satu contoh lembar LJK. Di sini ada apa nih? Departemen Pendidikan Nasional Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional AWASBN SD MI SLB tahun pelajaran 2008-2009 ya, sudah sangat lama sekali. Nah, ini tapi daripada itu juga kita harus belajar barangkali nanti kan ketika misalnya mau melanjutkan sekolah ada tesnya. Nah, maka di sini adalah salah satu contohnya. Di sini ada petunjuk, kemudian nama peserta ujian, nomor peserta ujian yang sebelah sini, kemudian nama mata ujian, ya. Nah, di sini tanggal ujian, terus tanda tangan peserta dan pilihan ganda untuk jawaban. Nah, di sini ada petunjuknya bahwa yang benar itu di checklist seperti ini ya. Nah, ini salah satu contoh yang di checklist. Kemudian kalau dicoret ini seperti ini salah, di checklist seperti ini salah, dicoret seperti ini juga salah. Bukan di checklist, mohon maaf, di cakra ya. Tanda X seperti itu. Namun biasanya rata-rata kalau untuk yang menggunakan komputer biasanya dibulatin ya, dibulatin secara penuh, jangan sampai keluar, jangan juga terlalu menekan gitu. Makanya ada salah satu jenis pensil yang direkomendasikan, apa itu? Pensil 2B ya istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh LJK di mana nanti misalnya kalian mengisi nama di sini. Saya di sini misalnya Indra. Indra misalnya, berarti I-nya mana nih? A, B, C, D, F, G, H, I. Nah, ini I checklist gitu ya. Kemudian N. Nah, kemudian D di sini. Mana D? Nah, dan seterusnya ya.
Seperti itu. Termasuk juga jawaban semuanya. Tapi ini contoh yang dicakra gitu. Ada yang juga yang dibuletin hitam gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah langkah-langkah mengisi formulir atau lembar kerja komputer LJK. Untuk mengisi LJK kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Pensil yang runcing dapat merusak LJK. Jadi, kalau dalam mengisi LJK terlalu runcing juga kurang baik ya, karena dapat merusak LJK. Kalau tumpul juga, terlalu tumpul juga kurang baik. Tapi intinya tong mancelis teuing, lamun cek Sunda nama tong mancelis teuing. Mun mancelis teuing seukeut gitunya, nah runcing seperti ini maka akan merusak LJK. Mungkin seperti ini. Set, ada begininya dikit. Nah, jangan juga terlalu tumpul seperti ini ya, akan kesulitan. Seperti itu. Jadi bisa misalnya setelah meruncingkan kalian bisa asah dulu, bukan asah itu ya dicoret-coret dulu ke kertas kosong. Nah, sehingga tidak terlalu runcing. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, pensilnya itu. Nah, oke, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah setelah itu periksa LJK apakah ada bagian yang rusak. Nah, kalian perhatikan tuh karena ini kan nanti menggunakan komputer. Kalau misalnya lecek, kalau misalnya kelipet dan sebagainya itu juga akan menjadi ada kemungkinan tidak dapat diperiksa oleh komputer. Makanya kita harus memeriksa kembali apakah ada yang rusak, ada yang cetakannya kurang maksimal, seperti itu. Itu yang kedua, jadi diperiksa ya, diperiksa LJK-nya apakah ada bagian yang rusak atau yang kurang dari LJK tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah jika ada bagian rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian jika tidak ada, mohon maaf, jika tidak ada bagian yang rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Diisilah seperti tadi yang pengen jelaskan. Kemudian berikutnya yang keempat adalah mengisi mata ujian. Kamu dapat mulai mengerjakan soal ujian. Jadi jangan sampai terlewat ya. Misalnya ada mata ujian apa, maka itulah yang mungkin yang harus kita siapkan. Next. Nah, ayo cobalah mengisi lembar jawaban komputer dengan benar ya. Mungkin ini nanti salah satu tugasnya juga. Selanjutnya adalah ayo belajar berwirausaha. Ya. Nah, posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, ya. Nah, dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Jadi kalau misalnya kita ingin berdagang, ekspor impor ke salah satu member dari ASEAN, kita akan dipermudah gitu ya secara perizinan dan sebagainya. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Nah, kalau misalnya nanti kalian ada kesempatan bekerja di salah satu negara ASEAN, apakah itu Brunei misalnya di sana mau menjadi guru, nah mungkin bisa ya lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah terbentuknya arus perdagangan antar negara akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Seperti itu. Nah, di sini ada salah satu spanduk penyambutan masyarakat ekonomi ASEAN terpasang di jalan utama Thailand. Welcome to the ASEAN Economic Community. Jadi, selamat datang di masyarakat ekonomi ASEAN ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan. Yang kita ketahui bahwa sekarang kita itu wajib pendidikan berapa tahun? 9 ya, 9 tahun. Jadi sampai ke
jenjang SMP ya. Jadi jadi wajib gitu, gratis dan sebagainya sudah difasilitasi oleh pemerintah ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Nah, mungkin ini mah belum dekat dengan kalian ya, belum umum. Tapi misalnya Pak Indra nih sekarang jadi guru, kemudian sering ikut pelatihan gitu ya, bahkan menjadi narasumber untuk guru-guru yang lain. Nah, itu salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Yang keempat adalah memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, maka daripada itu bagaimana nih kita upayanya supaya menjadi salah satu orang yang memenuhi syarat gitu ya. Makanya dari sekarang coba membiasakan diri untuk membaca, membiasakan diri untuk terus belajar ya. Sekarang sarana belajar sudah banyak sekali dekat dengan kalian ya, dari internet atau dari lingkungan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Oke, susah ya. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian tugas-tugas yang kemarin yang belum dikerjakan silahkan dikerjakan gitu ya, dan diupload ke Google Classroom atau dikirim ke WhatsApp. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dalam penyampaian. Pengen tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.